Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikin, Sarjana Pendidikan Islam. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 3 Salatiga. Juga merupakan mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan atau PPL1, RPP1, juga pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Berikut adalah video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang hari ini. Baik, mengawali kegiatan di siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama, membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di siang hari ini, ada yang tidak berangkat? Tidak semua. Baik, terima kasih. Baik, kita masuk di materi, kita awali dengan terjemahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sebelum kita masuk di pembahasan pada siang hari ini, materi sebelum kita Masih Pak, Mas, membahas tentang fikih muamalah. Oke, materi kita adalah membahas tentang fikih muamalah. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema yang keenam, yaitu adalah tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun tujuan daripada pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama, kita nanti bisa mengemukakan arti daripada Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat yang kedua. Yang berikutnya nanti kita bisa menjelaskan isi kandungan daripada Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat yang kedua, serta hadis terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan tujuan dari ini ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Gambar 1, ada pesan moralnya enggak dari gambar ini? Coba, kalau yang bisa Mas, yang bisa atau Mbak yang bisa menjelaskan pesan moralnya apa ini? Jangan berzina sebelum menyesal. Oke, satu. Oke, yang berikutnya. Ini ada yang lain? Monggo. Menjaga pergaulan agar tidak terjerumus dalam lembah pembinaan. Baik, ini adalah satu upaya di mana untuk menyalurkan hasrat biologis atau hasrat rasa suka itu, ini harus dikemas dengan yang namanya ikatan pernikahan. Paketnya bisa dibuka itu di halaman 148, atau kalaupun ada yang mau membuka di Google Classroom juga sudah kami kirimkan juga. Kita awali bersama dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kita sudah membaca terkait dengan dua ayat, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat yang kedua. Ini adalah menjadi dua dalil ayat terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, setelah ini silakan saya akan membagikan RKPD. Akan membagikan RKPD. Silakan nanti
sambil melihat yang di buku paket, sambil melihat yang di buku paket, anak-anak semua ini bisa mencari isi kandungan daripada Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Silakan untuk berdiskusi bersama teman satu bangkunya. Diskusinya silakan dicantumkan atau dituangkan di dalam KPD-nya. Nah, setelah ketemu yang berikutnya mungkin dari Bapak yang lain. Oke, silakan Kak. Tadi dari Mas Fatibul, Dari saya hasil telah makna isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32. itu menjalani pergaulan bebas dan berkarya dan berinteraksi dengan aurat lawan jenis. Yang kedua setelah makna isi kandungan Quran surah An-Nur, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum dan bersama sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki. Nah, terkait dengan tadi perwakilan dari 3 temanmu yang sudah menyampaikan terkait dengan telah isi kandungan daripada Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua adalah yang tadi dilarang untuk melakukan perbuatan zina. Yang kedua adalah zina merupakan perbuatan yang keji. Dan yang kedua tadi, dari ketiga temanmu yang menyampaikan tadi adalah tentang hukuman atau hak terkait dengan para pelaku zina. Pelaku zina. Apa hukumnya tadi? Adalah didera atau dicambuk 100 mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dari ayat atau terjemahan ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa isi kandungan daripada Quran surah Al-Isra adalah tentang larangan mendekati zina. Islam. Nah, yang kedua adalah Quran surah An-Nur tentang larangan perbuatan zina ini, masih larangan. Nah, ini juga di Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, berarti pelaku zina itu ada laki-laki, ada perempuan. Fajr itu kullawa ditimit rumah yang ada dera, dera atau cambuk. Masing-masing baik laki-laki ataupun perempuan dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk 100 kali, bagaimana kelakuannya lagi? Ketika ini nanti pelakunya adalah sudah menikah dan belum menikah, maka kelakuannya berbeda. Maka nanti di dalam zina ini terbagi 2 bagian. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Ketika pelaku zina ini sudah menikah, berarti dia didera, dicambuk 100 kali, dipukul 100 kali, kemudian dirajam sampai meninggal dunia. Namun untuk hukuman ini untuk di Indonesia ini tidak berlaku. Kenapa? Melanggar hak asasi manusia. Dirajam itu artinya dilempari batu. Di tempat umum atau mungkin di lapangan, kemudian
disaksikan oleh masyarakat sekitar. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat sekitar kalau tahu begitu ngerinya hukuman zina ini, agar tidak ada yang ikut-ikutan untuk mencoba untuk berbuat di sini. Itu ketika pelakunya sudah menikah. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ya, tadi membaca terkait dengan buku paket, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Oke. Pak, apa itu asbabun nuzul? Oke, baik. Ada mungkin saya mau jawab dulu? Oke, ada asbabun. Oke, Mbak. Najma. Oh, Najwa. Oke, Najwa. Silakan, Mbak. Oke, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Mungkin ada pendapat lain terkait dengan asbabun nuzul yang nyimak di buku paket itu di halaman 149 atau 150. Itu ada kisah teladan yang tadi saya baca. Itu adalah ada seorang pemuda yang kemudian minta izin untuk berbuat zina. Ya Rasulullah, aku ingin berzina. Aku ingin berzina. Artinya apa? Rasulullah Nabi Muhammad itu ketika kamu ingin, apakah kamu ingin berzina? Iya ya Rasulullah, aku ingin berzina. Oke, kalau kamu ingin berzina, apakah kamu rela jika ibumu ditiduri oleh orang lain? Aku tidak rela ya Rasulullah. Oke, baik. Apakah engkau rela jika istrimu ditiduri oleh orang lain? Aku tidak rela ya Rasulullah. Apakah engkau rela jika bibimu ditiduri orang lain? Aku tidak rela ya Rasulullah. Terkadang, apakah engkau rela jika anak perempuanmu kemudian ditiduri oleh orang? Aku tidak rela ya. Nah, sampai kemudian laki-laki itu, ya Rasulullah, pada saat ini aku tidak akan melakukan berbuat zina. Kemudian didoakan oleh Rasulullah, pemuda tersebut menjadi pemuda yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan zina. Kita akhiri, apa itu zina? Bentuk jari, apa itu zina? Oke, silakan Mbak. Zina adalah hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di luar pernikahan. Oke, layaknya hubungan layaknya suami istri di luar ikatan pernikahan. Zina itu hukumnya apa? Zina terbagi menjadi berapa bagian? Bukan? Zina besar dan zina baru besar. Bagaimana hukuman bagi pelaku zina? Dicambuk 100 kali dan dirajam. Dicambuk 100 kali dan dirajam itu untuk siapa? Zina muhsan. Kalau zina baru muhsan? Itu pertanyaannya terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini disediakan dalam surah apa? Surah apa Mas Malik? Quran surah? Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Baik, terima kasih untuk di pembahasan di siang hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, silakan untuk evaluasi, silakan diselesaikan. Diselesaikan, saya untuk LKPD-nya saya mau keluar kali ini. Baik, kalau sudah kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa majlis. Namun sebelum kita tutup, untuk di pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait dengan dua ayat ini, Quran surah Al-Isra dan Quran surah An-Nur. Nanti kita akan membahas tentang hukum bacaan tajwidnya. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Al-Fatihah.